Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas siklus nitrogen, part terakhir dari aliran energi. Oke, nitrogen tersedia di atmosfer. Meskipun tersedia di atmosfer, tumbuhan, hewan, dan manusia belum bisa menggunakan nitrogen yang bebas itu secara langsung. Nah, agar nitrogen bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain, terutama tumbuhan, maka diperlukan proses yang namanya fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini dilakukan oleh bakteri. Nitrogen yang bebas di udara, nih yang warna hijau ini ya, akan difiksasi atau diikat oleh nitrogen sehingga membentuk suatu senyawa yang namanya amonium. Nah, setelah terbentuk amonium akan ada bakteri lain ya, makanya kenapa warna bakterinya beda, karena bakterinya berbeda. Nah, amonium ini akan diubah menjadi nitrit. Setelah diubah menjadi nitrit, diubah kembali dengan bakteri yang sama menjadi nitrat. Proses perubahan amonium menjadi nitrit dan nitrat ini disebut dengan nitrifikasi. Setelah terbentuknya nitrat, baru nitrat ini bisa diserap oleh tumbuhan seperti itu. Nah, kalau tumbuhan sudah mendapatkan nitrogen, baru kan nanti hewan mengkonsumsi tumbuhan, berarti juga nitrogennya pindah ke hewan. Begitu juga dengan manusia, ketika manusia mengkonsumsi hewan, maka nitrogen yang ada di hewan itu pindah ke manusia, atau manusia mengkonsumsi tumbuhan, maka nitrogen yang ada di tumbuhan itu pindah ke manusia. Oke, selain mengikat dari nitrogen bebas yang ada di atmosfer yang warna hijau ini, nah tumbuhan juga bisa mendapatkan nitrogen dari makhluk hidup yang sudah mati. Makhluk hidup yang sudah mati itu akan diuraikan oleh jamur ataupun bakteri melalui proses yang namanya amonifikasi sehingga terbentuk amonium. Dengan bakteri yang berbeda seperti tadi ya, akan terbentuk nitrit, lalu terbentuk nitrat dan baru diserap oleh akar tumbuhan. Bagaimana dengan nitrat yang berlebihan di tanah gitu kan, maka harus dikembalikan lagi ke atmosfer. Nah, kembalinya nitrat ke atmosfer ini dilakukan oleh bakteri dengan proses yang namanya denitrifikasi. Oke. Proses fiksasi nitrogen ada jalur yang lebih singkatnya selain yang tadi, yaitu akar tumbuhan harus bersimbiosis dulu dengan bakteri yang bisa mengikat nitrogen dari atmosfer. Nah, bakteri ini bisa bersimbiosis dengan tumbuhan-tumbuhan tertentu saja. Contohnya ada tumbuhan tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau gitu kan, kedelai dan sebagainya. Sehingga kalau pada akar kacang-kacangan itu akan ditemukan bintil-bintil nih coklat-coklat ini ya, karena di sini adalah kumpulan dari bakteri-bakteri yang mengikat nitrogen bebas tadi. Sehingga tumbuhan tersebut bisa langsung menggunakan nitrogen yang bebas tadi karena punya bakteri sendiri. Nah, simbiosisnya adalah berupa simbiosis mutualisme. Nah, ini penjelasan lebih jelasnya. Fiksasi nitrogen adalah proses pengikatan nitrogen bebas di atmosfer oleh bakteri menjadi amonia atau amonium. Jadi nitrogen yang bebas difiksasi oleh nitrogen menjadi amonia ataupun amonium. Ini adalah penulisan senyawa kimianya ya. Kalau nitrifikasi adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrit lalu menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Nah, ini berarti amonia tadi sudah terbentuk lalu diubah menjadi nitrit dan diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri. Kalau asimilasi tadi sudah ya, penyerapan amonium dan nitrat oleh tumbuhan. Jadi kalau tumbuhannya bersimbiosis dengan bakteri, yang diserap berarti berupa amonium. Kalau tidak bersimbiosis berarti yang diserap berupa nitrat. Nah, kalau denitrifikasi sendiri adalah proses perubahan nitrat menjadi nitrogen bebas. Jadi nitrat yang berlebih oleh bakteri akan dilepas lagi menjadi nitrogen bebas di atmosfer. Terakhir ada amonifikasi, yaitu proses penguraian organisme mati oleh jamur dan bakteri menjadi amonium sehingga siklusnya terjadi terus-menerus. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya.